player from national team? All the seven. All the seven. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akhirnya kembali menginjakan kaki di Jakarta pada Sabtu 1 Februari kemarin. Kedatangannya kali ini tidak sendiri, ia didampingi oleh dua asistennya Gerald Van den Broek dan Danny Lanzat. Pada minggu paginya pun Patrick Kluivert langsung bergerak cepat dengan mengadakan pertemuan dengan tim kepelatihan, di mana selain Van den Broek dan Lanzat, Kluivert juga berfoto bersama Alex Pastoor yang sebelumnya sudah tiba di Jakarta sejak Sabtu siang. Foto kebersamaan tersebut kemudian diunggah ke Instagram Story milik Kluivert, menandakan kesiapan tim pelatih dalam menghadapi agenda penting Timnas Indonesia ke depan. Ya, kehadiran Patrick Kluivert dan rombongan kali ini terbilang cukup tenang, berbeda dengan kunjungannya pada Januari lalu saat ia pertama kali diperkenalkan sebagai pelatih baru di Timnas Indonesia. Kali ini tidak ada penyambutan meriah atau sorotan besar di bandara. Patrick Kluivert yang mengenakan jaket hitam terlihat santai berjalan menuju mobil dengan pengawalan beberapa petugas. Begitu pula dengan Van den Broek dan Lanzat yang tampak membawa koper mereka. Ya, dengan berkumpulnya Patrick Kluivert dan 3 asistennya asal Belanda di Jakarta ini, persiapan Timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pun semakin matang. Tak lagi basa-basi juga, Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan juga Gerald Van den Broek juga langsung hadir di laga Persija Jakarta versus PSBS Biak dalam laga lanjutan BRI Liga 1. Digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada Minggu 2 Februari kemarin, Patrick Kluivert dan kawan-kawan sempat menyapa awak media sebelum memasuki tribun VVIP stadion tersebut. Menariknya, kehadiran Patrick Kluivert dan kolega ini 6 hari lebih cepat dari jadwal semula, di mana awalnya mereka dijadwalkan menghadiri laga Dewa United kontra Persija Jakarta yang akan digelar pada 8 Februari nanti. Namun, ini juga merupakan pengalaman pertama bagi tim kepelatihan Timnas Indonesia saat ini dalam menyaksikan pertandingan BRI Liga 1. Di laga itu, Pastoor mengakui memantau semua pemain yang bertanding, baik dari kubu Persija maupun PSBS. Mereka juga mengaku merasakan atmosfer supporter dari laga itu dan kagum akan antusiasme para penggemar sepak bola tanah air. Menilik ini, kedepannya pun Patrick Kluivert mengungkap akan terus menyaksikan beberapa laga Liga 1, seiring ex-asisten Louis van Gaal tersebut akan berada di Indonesia selama 10 hari. Selain itu pun, Gerald Van den Broek juga hendak mencari pemain-pemain muda untuk Timnas Indonesia U23. Menurut Alex Pastoor, keberadaan para staf pelatih Timnas Indonesia tersebut untuk memantau semua talenta yang ada di tanah air. Nah, setelah laga Persija Jakarta melawan PSBS Biak, ada beberapa pertandingan lain yang bisa disaksikan oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan, di mana pada Senin 3 Februari terdapat laga antara Arema FC dengan Bali United, serta PSIS Semarang kontra Dewa United. Sedangkan di pekan ke-22 nanti, ada beberapa pertandingan bertajuk Big Match seperti Persis Solo melawan Persebaya Surabaya, PSIS Semarang lawan Persib Bandung, hingga Arema FC kontra PSM Makassar. Tak bisa dipungkiri, di luar kehadiran para staf pelatih Timnas ini, keputusan Alex Pastoor untuk bergabung sebagai asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia memang terus menjadi tanda tanya. Sebagai sosok yang terbiasa memegang peran pelatih kepala, banyak yang bertanya mengapa ia tidak memilih posisi tertinggi di skuad Garuda. Namun, alih-alih bersikeras menjadi pelatih utama, mantan juru taktik Almer City itu justru melihat peluang yang berbeda. Alex Pastoor menyadari bahwa dua sosok dengan pengalaman sebagai pelatih kepala bisa bekerja berdampingan dalam satu tim asal salah satu bersedia meredam egonya. Ya, bagi Alex Pastoor, kunci utama kolaborasi ini adalah saling berbagi ilmu ketimbang berebut posisi. Ia menegaskan bahwa perannya sebagai asisten justru membuka ruang bagi pertukaran strategi yang lebih luas, apalagi kombinasi dengan Danny Lanzat, Van den Broek, Kluivert, dan dirinya, diyakini akan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dari para pemain.
Ya, bagi Alex Pastor, setiap anggota staf pelatih memiliki keahlian tersendiri yang dapat disalurkan demi kemajuan tim. Dengan adanya komunikasi terbuka, setiap ide bisa dipertimbangkan tanpa harus menghilangkan otoritas utama dari pelatih kepala. Ya, meski memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan juga menerapkan metode latihan tertentu, Alex Pastor menegaskan bahwa keputusan final tetap berada di tangan Patrick Kluivert. Kerjasama antara Alex Pastor dan Kluivert sendiri juga bukanlah suatu hal yang baru. Keduanya pernah menempuh jalur kepelatihan di era yang sama setelah berkarir sebagai pemain profesional. Nah, cara pandang positif Pastor terhadap jajaran staf kepelatihan Garuda sekarang ini juga ditunjukkan oleh Dani Lanza lewat antusiasme luar biasa sang pelatih begitu kembali tiba di Jakarta. Ya, asisten pelatih Timnas Indonesia itu bersemangat menyambut pekerjaannya di tanah air. Yang mana hal itu diketahui melalui unggahan Dani Lanza di story Instagram, di mana Dani Lanza merangkum perjalanannya dari Belanda sampai tiba di Jakarta. Pemain dengan caps 38 kali dan 1 gol bersama Timnas Belanda ini turut menyertakan caption yang menyebut dirinya bersemangat bisa kembali ke tanah air. Penerbangan yang menyenangkan dan senang bisa kembali. Bersemangat untuk ekspedisi berikutnya di Jakarta. Tulis Lanza. Tentu semangat apik dari seluruh jajaran staf kepelatihan ini kian menambah motivasi tim Garuda untuk terbang lebih tinggi menggapai mimpi bersama yang selangkah lagi bisa diraih. Hal itu juga disusul dengan potensi Patrick Kluivert memanggil 12 punggawa Garuda yang merumput di Liga 1 yang pernah beliau ungkapkan di awal kedatangannya. Ya, seperti yang kita tahu, Kluivert menegaskan bahwa pemain lokal alias para pesepak bola yang berkarir di Liga 1 merupakan jantungnya Timnas Indonesia. Sehingga berkaca dari ucapan tersebut, Coach Patrick berpotensi memberikan peran lebih kepada pemain-pemain yang merumput di Liga 1. Sebab diketahui sebelumnya bahwa Sintayong memanggil 27 pemain untuk laga Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi pada November tahun lalu, dan dari 27 pemain itu, 11 diantaranya merupakan personel Liga 1. Jadi apakah Patrick Kluivert siap memanggil 12 pemain Liga 1 untuk laga Maret mendatang? Jika benar ada 12 pemain Liga 1 yang dipanggil, tentunya ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Sebab di saat bersamaan juga Patrick Kluivert mendapatkan tenaga tambahan pemain keturunan pada Maret, di mana 2 nama yang sudah dipastikan bergabung adalah Ole Romani dan Jairo Riedewald. Menilik ini jelas jumlahnya semakin banyak jika Mauro Silva dan Emil Audero juga akan ikut bergabung ke Timnas Indonesia pada Maret nanti. Karena itulah kemudian pertanyaan muncul, siapa saja pemain-pemain Liga 1 yang layak dipanggil Patrick Kluivert pada Maret nanti? Untuk segala kemungkinan, di posisi penjaga gawang Nadeo Argawinata dan Hernando Ari layak dikedepankan. Untuk posisi bek tengah, Rizky Ridho sulit untuk tak dipanggil kecuali pemain Persija Jakarta ini mengalami cedera. Lanjut ke lini tengah, ada gelandang Dewa United yang sedang gacor-gacornya Ricky Kambuaya. Mark Locke dan Stefano Lillipali juga bisa dipertimbangkan meski tidak untuk diperankan sejak awal pertandingan. Kemudian untuk lini depan, sejumlah pemain Liga 1 yang layak bersaing mengisi lini depan skuad Garuda seperti Witan Sulaiman, Malik Rizaldi, Egy Maulana Fikri hingga penyerang bertipe bomber Ramadan Sananta. Namun terlepas dari itu, segalanya kembali lagi pada skema permainan yang diterapkan. Kebutuhan pemain dan taktik yang bakal digunakan juga menyesuaikan, sehingga mungkin atau tidaknya pemanggilan lebih dari 10 pemain Liga 1 ini tergantung dengan kondisi nanti. Yang jelas kita percayakan segalanya pada Coach Patrick dan staf kepelatihan. Semoga saja seluruh punggawa yang bakal dibawa bisa tampil gacor dan mampu menyabet poin penuh seperti yang sudah ditargetkan.